Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nanang Arifin. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku pernah mendengar orang seperti ini, pikun, atau kata biologinya Alzheimer. Mengapa orang kena pikun? Biasanya gejala-gejalanya itu adalah sulit untuk mengingat, mudah lupa. Ketika mereka sudah makan 1 jam yang lalu dia merasa belum makan 1 jam kemudian. Ini biasanya menyerang pada orang-orang yang sudah tua, usianya di atas 65 tahun, sehingga perlu bimbingan, perlu kesabaran ekstra dari anak-anaknya untuk mengasuhnya. Ya, selain itu biasanya kadang-kadang misalnya koordinasi gerak, ketika dia buang hajat di kloset, kadang-kadang justru di lantai kamar mandi. Nah, ini mengapa terjadi? Karena di sini di otak ini ada penimbunan protein, sehingga otaknya menjadi mengecil, sel sarafnya rusak. Nah, biasanya kadang-kadang ini gejala awalnya. Orang ketika diajak ngomong tidak nyambung. Selanjutnya yang kedua, tekanan darahnya tinggi, tapi dia tidak merasa sakit atau panas. Itu biasanya tanda-tanda orang kena Alzheimer, karena menyebabkan asupan makanan ke otak terhambat. Nah, di sini Alzheimer merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Nah, Alzheimer merupakan penyakit yang diserang itu kelainan pada sistem saraf pusat kita, pada otak kita. Nah, di sini tujuan materi kita pertemuan kali ini adalah tentang susunan saraf pada manusia. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, tujuannya adalah ini, nomor 1 ini, yaitu siswa dapat mengetahui susunan sistem saraf pusat yang ada pada manusia. Saraf itu kan ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Kita membahas yang susunan sistem saraf pusat pada manusia. Nah, kalau secara kita konsep seperti ini, sistem saraf pada manusia itu ada saraf pusat, ada saraf tepi. Saraf pusat itu ada otak, ada sumsum tulang belakang. Otak ada otak besar, otak tengah, otak depan, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Nah, sistem saraf tepi ada saraf somatis dan saraf otonom. Untuk kali ini, pada pertemuan kali ini, Bapak hanya menjelaskan tentang sistem saraf pusat yang ada pada manusia. Sistem saraf pusat yang ada pada manusia itu hanya ada 2 yang pusat. Pada otak ini otak, ini nomor 1. Yang kedua ini sistem sumsum tulang belakang, ini nomor 2. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Otak dulu, baru sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat pada manusia dari otak sampai sumsum tulang belakang itu ada namanya lapisan meninges. Ya, lapisan meninges. Laput meninges katanya. Ada 3 lapisan. Ada durameter ini, ada arachnoid, ada yang lapisan paling dalam piameter. Di antara arachnoid piameter ada yang namanya ruang subarachnoid. Di sini ada sebuah cairan. Namanya cairannya adalah cairan cerebrosonial. Cairan cerebrosonial. Cairan cerebrosonial ya. Nah, ini berisi cairan untuk melindungi agar tidak ada gesekan antara otak dan tulang tengkorak, atau gesekan antara sumsum tulang belakang dengan tulang belakang.
Untuk penjelasannya di sini ada, Anda bisa baca di PDF yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, sudah saya jelaskan tadi bahwa sistem saraf pusat itu yang pertama otak, ini otak kita. Lalu yang kedua sumsum tulang belakang. Ya, ini sumsum tulang belakang kita. Ini dari otak ini, lalu sumsum tulang belakang kita. Ini termasuk bagian dari sistem saraf pusat. Ini nomor 1, ini nomor 2. Bagaimana otak kita? Nah, ini gambar otak kita. Sistem saraf pusat yang pertama adalah otak. Apa fungsi otak? Mengatur seluruh aktivitas tubuh kita. Seluruh gerakan itu digerakkan oleh otak kita. Otak itu ada dua lapisan. Bagian luar, korteks. Ini yang warnanya abu-abu. Itu terdiri dari badan sel disebut substansi grisea. Bagian dalam, medula ini berwarna putih, banyak mengandung neurot akson dan dendrit. Nah, itu adalah lapisan-lapisan pada otak kita. Nah, kita masih membahas otak. Otak kita seperti ini. Ya, ini ada dua belahan, kanan dan kiri. Itu bagian-bagiannya apa saja? Ada 6 bagian. Nah, sekarang kita bahas bagian-bagian dari otak kita. Bagian-bagian dari otak kita, otak besar. Ini. Ya, ini bagian otak besar kita. Karena dalam tubuh kita ada 2 belahan kanan kiri. Nah, di sini ada beberapa bagian lobus, ada 4 lobus. Yang pertama adalah lobus frontalis. Ini lobus frontalis sini. Apa fungsi lobus frontalis? Ini mengendalikan gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual. Gerakan otot rangka misalnya kita menggerakkan tangan kita, mengangkat tangan kita, menurunkan tangan kita, itu gerakan otot rangka yang kita sadari. Lalu yang kedua adalah lobus occipitalis. Nah, lobus occipitalis itu ada di sini. Di sini, di bagian belakang. Ya, ini. Lobus occipitalis ini untuk penglihatan kita. Selanjutnya ini bagian ini, nah, ya, lobus frontalis. Apa fungsinya? Tempat terjadinya pendengaran, penciuman, dan pengecap pada lidah kita. Nah, selanjutnya lobus yang pada dari otak besar kita, ya, adalah lobus parietalis. Di sini, ini lobus parietalis. Itu untuk mengatur perubahan kulit dan otot kita. Nah, otak besar kita sini, otak besar, ada lobus frontalis, parietalis, occipitalis, dan temporalis. Itu fungsinya untuk apa? Mengatur segala kepandaian kita, kesadaran dan pertimbangan, serta mengatur seluruh kegiatan yang kita sadari. Maaf, ini bukan sadaru ya. Ini adalah, maaf, ada keliruan ketik. Ini adalah sadari, I, bukan U. Otak rangka. Nah, yang nomor 2, otak besar kita itu yang bagian kedua adalah ini, otak depan. Ini otak depan. Ini otak depan kita. Ini ada bagian 2 bagian, talamus dan hipotalamus. Talamus fungsinya mengatur pusat kesadaran kita, pusat perasaan dan kesadaran kita. Hipotalamus di sini fungsinya mengatur suhu tubuh, mengatur rasa lapar dan rasa haus kita. Selanjutnya adalah otak tengah. Otak tengah kita sini, otak tengah ini. Apa fungsi otak tengah? Mengatur refleks mata kita dan mengontrol pendengaran kita. Ini yang ketiga, otak tengah. Yang keempat,
otak kecil kita. Sini, otak kecil kita. Otak kecil kita terletak di bagian bawah otak. Apa fungsi otak kecil kita? Mengatur keseimbangan gerak kita. Ya, yang kedua, mengkoordinasi gerak otot dan posisi tubuh kita. Itu fungsi dari otak kecil kita atau cerebellum. Nah, selanjutnya yang kelima, jembatan Farol. Maaf, ini jembatan Farol ini. Fungsinya apa jembatan Farol ini? Pons Faroli ini mengatur impuls saraf dari bagian kiri ke kanan tubuh kita. Lalu menghubungkan otak besar kita, cerebellum, dengan otak kecil kita di sini. Ini dihubungkan oleh jembatan Farol. Lalu di sini yang keenam, ya, ini pons Faroli ya, medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Ini fungsinya apa ini? Mengatur denyut jantung, mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, lalu juga untuk ketika kita bersendawa, lalu ketika kita juga bersin, batuk, muntah, lalu juga mengendalikan gerakan alat pencernaan khusus peristaltik seperti itu, lambung kita, lalu juga mengatur gerak pada alat-alat pernapasan kita. Ini fungsi dari medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Selanjutnya, ini bagian-bagian otak kita yang ada 6 itu ya, sudah Bapak jelaskan. Nah, sistem saraf pusat yang sudah Bapak jelaskan di sini adalah pada otak. Padahal di sini ada yang kedua belum Bapak jelaskan, sumsum tulang belakang di sini. Nah, di tulang belakang kita itu yang kamu perhatikan, di dalamnya itu ada sumsumnya. Ya, yaitu ada sumsumnya. Nah, di sumsum tulang belakang kita, ini tulang belakang kita, itu ada dua bagian. Ada yang berwarna putih, ini berwarna putih ini. Itu adalah substansi alba. Lalu ada yang bagian dalam berwarna abu-abu, materi kelabu. Itu disebut substansi grisea. Nah, sumsum ini yang ada di dalam tulang belakang itu punya dua fungsi. Ya, sumsum ini ya. Fungsinya apa? Menghantarkan impuls dari dan ke otak. Lalu yang kedua, di sini mengendalikan gerak refleks. Gerak refleks itu gerak tanpa melalui otak. Sehingga dari misalnya ketika tangan kita, kaki kita tersentuh api, maka impuls saraf dari reseptor dari kulit tidak langsung ke otak, tapi langsung tulang belakang, lalu ke saraf motorik untuk mengangkat kaki kita. Itu gerak refleks. Nah, demikian yang Bapak sampaikan tentang sistem saraf pada manusia, pada saraf pusat. Mari kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.